Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan kembali membahas salah satu saham yang rutin bagi dividen dan akan membagikan dividen final di tahun 2024 ini dengan dividen payout ratio 71% dari laba bersihnya. Nah, jadi apakah saham ini menarik untuk investasi jangka panjang? Silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir, tapi sebelumnya disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Saham yang akan kita bahas dan juga akan membagikan dividen adalah saham Arna ya guys ya, yaitu PT Arwana Citra Mulia Tbk. Nah, Arna ini adalah salah satu perusahaan ya di sektor produsen keramik dan juga porselen ya guys ya, dan juga granit tentunya. Nah, ini adalah bahan bangunan guys ya, yang memang untuk kalangan menengah ke atas seperti itu. Oke guys, jadi untuk Arna akan membagikan dividen Rp43 per lembar saham dengan dividen yield 6,1%, di mana dalam RUPS Arwana Citra Mulia menyetujui pembagian dividen sebesar Rp316 miliar, setara dengan 71% dari laba bersih tahun buku 2023. Nilai dividen tersebut setara dengan Rp43 per lembar saham dan mengindikasikan yield sebesar 6,1% dari harga Arna pada saat perdagangan sesi 1 ya hari ini. Nah, sebenarnya di sesi 2 close-nya di level 700 ya guys ya, tapi ini di 710 nggak masalah guys ya. Jadi untuk Arna ya di harga 700 pun ya memang dividen yield-nya di sekitar 6%-an gitu guys. Jadi ya sesuai lah dengan apa yang diberitakan ya oleh Stockbit, admin Stockbit Sekuritas seperti itu. Nah, jadi untuk Arna sebenarnya dari IPS mengalami penurunan guys ya, dari 78 ke Rp61 per lembar saham. Kalau misalkan di tahun 2022 lalu itu bagi dividen payout ratio-nya 70,51%. Jadi sekitar ya 70%-an gitu guys. Sedangkan di tahun 2023 ya, untuk tutup buku 2023 yang akan dibagikan di dividen final 2024 adalah DPR 71%. Jadi ada sedikit peningkatan ya, meskipun EPS-nya ada penurunan. Nah, makanya kenapa kita selalu menilai sebuah saham itu dari EPS atau earning per share, yang mana EPS ini adalah cerminan dari laba bersih perusahaan. Ketika laba bersihnya naik, maka EPS-nya pun akan naik. Tapi ketika laba bersihnya turun, maka EPS-nya pun akan menurun. Dan ini akan mempengaruhi ya guys ya, dividen yang dibagikan oleh saham ya, oleh saham perusahaan seperti itu. Nah, jadi meskipun DPR-nya ada kenaikan 71% ya, tapi EPS-nya ada penurunan, jadi dividennya ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2024 ini akan bagi Rp43 per lembar saham, kalau misalkan di tahun sebelumnya itu membagikan Rp55 per lembar saham. Yang otomatis di tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan di tahun ini guys ya. Tapi sepertinya nggak akan ada masalah kalau misalkan saham Arna bagi dividen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Karena memang Arna ini jarang sekali dilirik oleh investor retail gitu guys ya. Kemungkinan karena harganya kurang berfluktuasi, jadi kebanyakan sideways gitu guys ya. Makanya kurang menarik di mata investor yang biasanya mereka itu senang ya dengan volatilitas harga yang naik turunnya drastis gitu guys. Jadi untuk Arna memang sebenarnya dari dividen ini sebenarnya menarik ya, dividen yield-nya 6%, dan untuk melakukan averaging down pun ya tidak susah gitu guys ya, karena satu lotnya hanya butuh Rp70.000 saja ya, 700 per lembar saham berarti satu lotnya itu ya sekitar 70 ribuan gitu guys ya. Nah, jadi untuk Arna sendiri ya, apakah saham ini layak untuk investasi atau tidak? Kalau misalkan teman-teman ya sering melihat YouTube-nya Mas Eros Perwita ya, waktu itu saya waktu belajar gitu ya, awal-awal di saham memang saya sering melihat ya YouTuber-YouTuber terkenal ya, investor-investor besar, bagaimana sih cara mereka investasi, apa sih yang dilihat dalam laporan keuangan itu kan guys ya. Nah, waktu itu memang Pak Eros juga ya sempat berinvestasi di saham Arna gitu guys ya, sebelum beliau berpindah ke Harum Energy, lalu pindah lagi ke Pan-Air ya, atau sektor pariwisata gitu guys ya. Kalau setahu saya ya yang paling terbaru itu di sektor pariwisata. Nah, jadi untuk Arna sendiri ini pernah diinvestasi oleh investor besar yaitu Bapak Eros Perwita ya guys ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi sebenarnya
Arna ini masih sangat menarik ya. PE ratio-nya masih di angka 11,54 kali dan PBV di angka 2,82 kali. Oke lah, nggak terlalu mahal juga ya untuk valuasinya, tapi yang penting PE ratio-nya di sini masih sangat menarik. Nah, ternyata untuk Arna sendiri ya, net income-nya mengalami penurunan itu di kuartal 4 2023 guys. Ya, kuartal 4 dan juga kuartal 2 mengalami penurunan secara kuartalan ataupun secara year on year. Jadi Arna ini sebenarnya dari sisi kinerja masih cukup struggling ya guys ya, masih berjuang lah untuk memperbaiki kinerjanya seperti itu. Nah, kita akan cek juga dari rasio keuangan ya, di mana cash-nya 441 miliar, total aset 2,6 triliun, liabilitas 765 miliar, working capital ini di angka 922 miliar dan ekuitas di angka 1,8 triliun. Yang berarti debt to equity ratio atau DER-nya ini masih sangat aman guys. Di angka 41,98%-an. Nah, untuk profitabilitas juga sebenarnya sangat menarik ya. NPM-nya di angka 15,29% dan dividend yield ya yang dibagikan di tahun sebelumnya adalah 7,86% sebesar Rp55 per lembar saham. Untuk return on asset di angka 16,99% dan return on equity di angka 24,42%. Sebenarnya dari sisi fundamental Arna ini juga cukup menarik, dividennya juga tidak terlalu rendah gitu guys ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mencari perusahaan ya di sektor industrial ya, Arna ini sebenarnya bisa menjadi salah satu saham yang bisa menjadi alternatif. Ya mungkin tidak menjadi pilihan utama tapi menjadi alternatif. Apalagi kalau misalkan ada pertumbuhan dari laba bersihnya, itu akan semakin menarik ya guys ya. Nah, jadi untuk Arna sendiri kalau misalnya kita perhatikan dari total pendapatan ya memang sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari 2,5 triliun menjadi 2,4 triliun. Lalu kita cek juga total beban pokok penjualan juga sebenarnya masih sama ya, hanya ada sedikit kenaikan sekitar ya kita lihat ya 10 miliaran aja. Lalu kita cek juga dari total beban usaha ada sedikit kenaikan juga. Kita cek dari beban penghasilan ini malah ada penurunan guys ya. Lalu kita cek juga beban lainnya tidak ada. Nah, di sini untuk laba bersih yang dapat diatribusikan mengalami penurunan gitu ya. Jadi kalau misalkan pendapatannya turun, otomatis ya biasanya beban-beban juga seharusnya sih ikut turun, tapi ada juga yang malah mengalami kenaikan seperti itu. Jadi untuk Arna sendiri pendapatan turun, tapi beban-beban malah mengalami kenaikan sehingga laba bersih yang dapat diatribusikan adalah 449 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk harga Arna sendiri ya, hari ini memang masih close di area yang sama pas pembukaan hari ini. Sempat naik ya ke area high di 720 tapi ternyata turun kembali guys. Jadi untuk Arna sendiri memang ya dari Februari 2024 ini dia sempat sideways gitu ya. Cenderung sideways maksud saya. Dan di 21 Februari sempat turun ya ke 650 lalu ada kenaikan ke 722 guys ya. Jadi untuk Arna sendiri memang pergerakan sahamnya ini rata-rata ya, dia kadang turun lalu naik lagi gitu guys, itu di hari yang sama. Jadi ya pergerakannya volatil ya, tapi tidak terlalu berfluktuasi. Jadi sebenarnya lebih cenderung banyak sideways sebenarnya. Oke guys, jadi untuk Arna sendiri kalau misalkan kita lihat ya di weekly time frame, ada upside sekitar 57,04% ya untuk saham Arna sampai di range 1100-an gitu guys ya. 1100 ya, ada upside sampai 1100 ini dicapai di 6 Juni 2022 lalu guys. Jadi untuk Arna sendiri ya kalau misalnya kita lihat memang upside-nya sebenarnya masih sangat menarik, tapi apakah kinerja saat ini bisa menaikkan harga saham Arna? Nah, ini itu yang menjadi pertanyaan kita guys ya, karena ketika kinerjanya belum naik, maka potensi kenaikan harga pun sebenarnya masih tertahan gitu ya. Jadi untuk Arna sendiri ya saya menilai Arna ini ya sebenarnya saham yang cukup menarik ya. Hanya saja dari sisi laba bersih dan juga kinerja perusahaan ini masih underperform menurut saya ya. Karena tadi ya kita lihat total pendapatannya malah menurun dan laba bersih di kuartal 2 dan kuartal 4 2023 juga masih ada penurunan. Jadi Arna ya saham yang bagus tapi kinerjanya semoga bisa ditingkatkan kembali seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kita kali ini. Untuk dividen Arna sebenarnya juga ya cukup menarik ya dengan yield di angka 6%. Ini dividen yield 6% ya mirip-mirip dengan ITMG guys ya. ITMG
Di dividen Rp1.747 per lembar saham, yieldnya 6,40%-an, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.